Di sebuah desa kecil bernama Desa Harmoni, ada sebuah sekolah yang aneh tapi luar biasa bahagia. Ini bukan sekolah biasa tempat anak-anak belajar membaca atau berhitung, tapi sebuah tempat di mana mereka belajar satu hal terpenting di dunia ini. Cara memanusiakan manusia. Namaku Raffi, murid kelas 5 SD Harapan Bangsa. Sekolahku ini beda banget, gak kayak sekolah yang lainnya. Suatu hari, guru kami, Pak Seno, memberi kami tugas aneh. Kami disuruh memandikan ayam. Aku bingung, Pak. Ini pelajaran IPA atau peternakan sih? Pak Seno cuma tersenyum dan menjawab, "Ini pelajaran tanggung jawab, Raffi. Kalau ayamnya sehat, berarti kamu peduli." Kami semua tertawa. Tapi sejak saat itu aku tahu, sekolah ini memang unik. Di sini kami belajar menjadi manusia yang punya hati. Temanku, Doni, terkenal sering terlambat. Aku suka sekali menggodanya. "Wah, Don, ayam udah tidur lagi tuh. Kok baru datang?" Tapi suatu hari, Pak Seno menegurku dengan lembut, "Raffi, minggu ini tugasmu adalah jadilah alasan Doni mau datang lebih pagi." Akhirnya, aku memutuskan menjemput Doni setiap pagi sambil membawa roti goreng buatan ibu. "Cepetan, Don. Kalau telat, rotinya dingin." Dan benar saja, sejak itu Doni selalu datang lebih pagi. Melihat itu, Pak Seno hanya tersenyum dan bilang, "Kadang, kebaikan kecil lebih kuat dari 1000 nasihat setiap pagi." Ada Pak Darmo, tukang sapu sekolah kami yang selalu datang paling awal. Kami seringkali melewatinya begitu saja. Sampai suatu hari, Pak Seno berkata, "Hari ini, kalian akan belajar dari guru baru, Pak Darmo." Kami pun mengikuti beliau seharian. Baru kami sadar, tanpa beliau, sekolah ini pasti berantakan. Di akhir hari, kami semua lelah, tapi bahagia. Pak Seno tersenyum. Tak ada pekerjaan yang kecil. Yang kecil itu rasa hormat kita. Ulangan matematika selalu bikin kepalaku pusing. Aku sudah belajar semalaman, tapi nilaiku cuma 45. Aku malu setengah mati. Tapi Pak Seno datang menepuk bahuku. Orang hebat bukan yang tak pernah salah, Raffi, tapi yang mau belajar dari kesalahannya. Lalu kami semua tertawa bareng saat Pak Seno memberikan teka-teki lucu. Hari itu aku belajar. Ternyata belajar itu bukan soal cepat, tapi soal sabar. Suatu waktu, sekolah kami kotor sekali. Pak Seno pun mengadakan lomba kelas terbersih. Awalnya seru, tapi lama-lama kami malah saling curang dan membuang sampah ke kelas lain. Akhirnya kami sadar, sekolah tetap saja kotor. Kami memutuskan untuk bersih-bersih bersama tanpa ada lomba. Hasilnya sekolah bersih, hati pun lega. Pak Seno berkata, gotong royong itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus. Saat istirahat, aku melihat Mira, temanku, hanya makan nasi dengan garam dan sepotong kecil telur. Aku kasihan, tapi takut membuatnya malu kalau aku bertanya. Akhirnya, aku dan teman-teman sepakat untuk membawa bekal lebih setiap hari dan mengajak Mira makan bersama. Pak Seno yang melihat kami dari jauh tersenyum dan berkata, "Kebaikan sejati adalah yang dilakukan diam-diam." Ada anak baru di kelas kami. Namanya Bima. Wah, nakalnya bukan main. Melempar kapur, menyembunyikan sepatu guru, semua pernah ia lakukan. Tapi ternyata, di balik kenakalannya, dia hanya kesepian. Kami pun mulai mengajaknya main bola dan kerja kelompok, dan tahu tidak, sekarang dia jadi juara lomba pidato di sekolah. Sambil tertawa dia bilang, "Kalau disayang,
Aku bisa hebat juga ternyata. Suatu hari, kabar buruk datang. Pak Seno jatuh sakit. Kami semua panik. Tanpa dikomando, kami bergotong royong membersihkan rumahnya, memasak bubur, dan bergantian menjaganya. Ketika beliau sadar dan melihat kami semua di sana, matanya berkaca-kaca. Dengan suara terharu, beliau berkata, "Kalian bukan cuma murid, tapi manusia yang telah memanusiakan gurunya." Tak lama setelah itu, sekolah kami kekurangan dana dan terancam ditutup. Tapi kami tidak tinggal diam. Kami semua bersatu. Kami berjualan hasil kebun, membersihkan desa untuk mendapat upah, bahkan membuat pentas kecil untuk menggalang dana. Semangat gotong royong menyatukan kami lebih erat dari sebelumnya. Puncaknya, kami menampilkan sebuah drama berjudul Cara Memanusiakan Manusia. Seluruh warga desa yang menonton ikut tertawa, menangis, dan di akhir pertunjukan, mereka semua berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah. Pak Seno berbisik padaku, "Kalian semua sudah lulus dari sekolah kehidupan." Waktu berlalu, dan hari itu pun tiba. Pak Seno pensiun. Kami semua menangis, tapi beliau hanya tersenyum hangat. "Ilmu bisa hilang," katanya. "Tapi hati yang baik tak akan pernah usang." 5 tahun kemudian, aku berdiri di depan sebuah kelas. Kini, aku, Raffi, telah menjadi seorang guru muda. Aku tersenyum pada murid-muridku dan berkata, "Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran yang paling penting. Menjadi manusia yang memanusiakan manusia." Anak-anak tertawa, dan dari jendela kelas, aku seolah melihat bayangan Pak Seno tersenyum di bawah pohon mangga tua. Setiap orang bisa menjadi guru kehidupan, karena sekolah kehidupan yang sesungguhnya tak pernah benar-benar tutup. Terima kasih sudah menonton cerita Sekolah Kehidupan, Cara Memanusiakan Manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kita bisa terus belajar menjadi manusia yang lebih baik bersama.